Halo teman-teman semua, Selamat datang di Bisik, Bincang Psikologi. Mendengar Luka. Memahami respon. Bersama saya Titik Tridewi Ratnaningsih. Saya Lutfia Anissa dan narasumber kita pada hari ini adalah Mbak Elizabeth Dina. Mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu, Mbak. Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Dina Laksmiwati. Biasanya saya dipanggil Mbak Dina ya. Saya adalah psikolog dari P2 TKP di Universitas Sanata Dharma dan juga di Pusat Layanan Konseling juga di Sanata Dharma dan di Biro Dharma Setia Konsultan. Oke, baik Mbak. Kalau boleh tahu, mungkin bisa dijelasin nih latar belakang pendidikan dari Mbak Dina sendiri apa? Oke, kalau dari saya sendiri ya, latar belakang pendidikan saya itu saya S1 Psikologi di Sanata Dharma, kemudian saya pindah ke Universitas Surabaya untuk melanjutkan program Magister Psikologi Profesi gitu. Oke, baik teman-teman. Jadi hari ini kita bakal bawain nih tema terkait romantisasi luka berdasarkan FYP TikTok antara validasi semu dan juga realita diri. Tentunya bersama narasumber kita yang expert di dalam bidangnya, ya nggak, Pi? Oke, betul sekali teman-teman. Oke, jadi nih menurut Mbak Dina, kenapa sih tema luka, kesedihan, atau trauma itu jadi konten yang sering muncul banget di FYP TikTok? Oke, kalau ditanya kenapa temanya kebanyakan tentang kesedihan ya, kita balik lagi, kalau menurut saya sendiri, sejauh saya juga ada di ruang konseling gitu, kadang tuh kita di dunia nyata ini, apalagi yang udah bekerja gitu ya, kita kan dituntut untuk jadi kayak profesional gitu, dan kayak sebisa mungkin tegar, tangguh gitu. Jadi biasanya mereka tuh nggak punya ruang aman jadinya, orang-orang tuh nggak punya ruang aman, dan yang mudah diakses ya media sosial gitu kan, mungkin TikTok gitu salah satunya. Jadi mereka mengekspresikannya lewat TikTok seperti itu. Dan karena mungkin juga pasarnya banyak yang suka gitu kan, jadi algoritmanya seperti itu munculnya. Ya. Oke, baik Mbak. Lalu menurut Mbak Dina nih, pengertian dari trauma respon itu sendiri apa sih Mbak? Oke, kalau berbicara tentang trauma respons ya, sebenarnya trauma respons itu adalah reaksi pikiran kita gitu kan, terus juga reaksi, kadang tuh ada reaksi tubuh juga gitu pada saat kita itu dihadapkan pada sesuatu yang kita susah untuk ngeproses, jadi kayak mengejutkan gitu, jadi traumatis, mengejutkan, menyedihkan gitu, dan mungkin menekan seperti itu trauma respon menurut saya sih, seperti itu. Oke, apa saja sih, Mbak, hal-hal yang bisa menyebabkan seseorang itu mengalami trauma? Oke, kalau ditanya seseorang menjadi trauma ya, yang pertama mereka kaget gitu kan, mereka nggak bisa ngeproses itu gitu. Dan yang kedua, mereka nggak punya ruang aman gitu ketika mereka dihadapkan pada situasi yang mereka sendiri susah untuk kelolanya gitu kan. Dan gini, kalau dalam teori psikologi itu ada yang namanya teori kognitif ya, di mana situasi itu sebenarnya netral gitu, tapi kayak yang muncul pertama kali kan adalah pikiran, dan itu kan mempengaruhi perasaan dan respon perilaku kita kan gitu. Jadi trauma itu ya ketika kita dihadapkan pada situasi yang tadi yang mengejutkan, dan kita nggak ada yang bantu untuk nge-reframe gitu loh dengan jelas gitu. Jadi itu yang pada akhirnya bikin jadi trauma sih gitu. Dan kalau ditanya juga trauma response itu kan ada 4 ya gitu, ada fight, terus ada flight, terus ada freeze gitu, dan ada fawn kan, seperti itu. Oke. Di sini kan sekarang ini kan banyak ya, Mbak, kayak orang-orang nih mengupload kesedihannya melalui dengan media sosial, contohnya aja TikTok. Nah, bagaimana sih, Mbak, fenomena ini dapat memperburuk stigma terhadap kesehatan mental itu sendiri, Mbak? Oke, kalau ditanya memperburuk, balik lagi ya sebenarnya. Tapi memang udah ada buktinya sih bahwa ada stigma tertentu pada akhirnya gitu kan, kayak generasi, mungkin ya saya menyebutkan gitu ya, salah satu generasi lah gitu yang sekarang digaungkan kan adalah generasi Gen Z kan gitu, kayak dikit-dikit depresi, dikit-dikit apa kayak gitu. Nah itu sih mungkin jadi hal yang buruk tuh jadi seperti itu, efek negatifnya gitu, karena biasanya di media sosial itu kan hanya dijelaskan perasaannya aja, lukanya aja gitu, nggak dijelasin kayak bagaimana mereka survive dan segala macam, jadi kayak kurang imbang. Dan itu sih yang jadinya
ada stigma buruk terhadap kesehatan mental itu sendiri gitu. Oke, baik teman-teman. Terus ini nih, kita bakal nampilin kasus-kasus yang mungkin sering terjadi pada saat ini. Nah, dimana kita tahu nih kalau misalkan penggunaan TikTok itu tinggi di Indonesia hingga mencapai 70%, yang menyebabkan remaja ini alami stres akibat postingan dari media sosial, khususnya dari TikTok itu sendiri. Kemudian menurut Mbak Dina, bagaimana algoritma TikTok ini akhirnya memperkuat kecenderungan seseorang untuk merasa terhubung dengan luka orang lain? Oke, baik. Pertanyaan yang bagus ya sebenarnya. Jadi gini, sebenarnya TikTok itu tidak berbeda jauh dengan Instagram ya, gitu. Jadi memang algoritma TikTok itu ya ketika si audiens atau kitanya gitu yang mengkonsumsi kontennya itu tuh berinteraksi dengan si konten-konten yang muncul, entah dari like, entah dari kita share dan juga kita komen gitu kan. Nah, kalau ditanya bagaimana mempengaruhi, balik lagi. Biasanya karena tadi yang di awal saya jelaskan, kita dituntut untuk terlihat baik-baik saja gitu kan, harus profesional dan segala macam, sehingga ngerasa nggak punya ruang aman. Ketika mereka berselancar nih scrolling di TikTok gitu ya, dan kayak oh ini relate nih sama aku dan segala macam gitu, itu mereka like, mereka ini, dan kadang kan kita baca komen ya gitu kan, kayak oh ternyata aku nggak sendiri ya kayak gitu. Jadi mereka dapat validasi gitu, tapi belum seutuhnya tuh itu benar gitu. Seperti itu sih. Oke, baik Mbak. Kemudian apa sih Mbak yang akhirnya menjadikan individu ini cenderung mengikuti algoritma TikTok secara tidak sadar? Oke, cenderung mengikuti ya pada akhirnya ya. Ya itu tadi, karena mungkin interaksi yang dibangun ya sama si orang tersebut atau audiens tersebut gitu, dengan mereka like atau apa seperti itu. Jadi itu yang pada akhirnya akan muncul terus. Jadi akhirnya kecanduan gitu kan. Karena ya itu tadi, dapat validasinya, merasa bahwa mereka nggak sendiri gitu. Algoritma itu yang akan terus main seperti itu. Bagaimana pandangan Mbak sendiri terkait algoritma TikTok yang seringkali menimbulkan perilaku maladaptif hingga memperburuk kondisi trauma itu? Oke, perilaku maladaptif ya. Iya. Oke, mungkin saya menjelaskan dulu terkait dengan tadi memperparah yang kondisi traumanya gitu. Karena yang kita tahu ya Mbak ya, kalau di TikTok itu kan kebanyakan tuh kayak didramatisir sih kalau saya mengamati ya gitu. Apalagi influencer nih yang banyak kasusnya tuh kebanyakan sekarang kan kayak perselingkuhan atau apa betul, gitu, dan kayak seakan-akan dikemas dengan background yang menarik, dengan orang yang menangis gitu biasanya kan, terus dengan lagu yang sedih kayak gitu. Nah jadi tuh kita boleh sih sebenarnya merasa sedih gitu kan, it's okay kita ngerasa sedih, tapi kalau kita terus akhirnya mengkonsumsi, kita terikat di situ ya kan, jadinya kita terjebak di frame yang ya udah sedih terus, dan akhirnya kalau di psikologi itu ada yang disebut ruminasi. Kita mengulang terus hal-hal yang sama, itu ruminasi. Dan itu biasanya yang hal-hal yang negatif ya jatuhnya gitu. Jadi itu yang pada akhirnya memperparah trauma. Dan kalau maladaptif ya biasanya adalah terbentuk yang namanya belief, jadinya sesuatu yang diyakini gitu kan, pikiran, terus akhirnya dia meyakini bahwa oh iya aku adalah seorang korban, jadi terbentuklah mental victim tuh gitu. Nah itu yang pada akhirnya mereka jadi bukan nggak punya mungkin power untuk survive, untuk grounding lagi dengan hirena apa yang perlu mereka lakukan gitu. Mereka cenderung malah sedih terus, kayak masih terjebak dengan lukanya seperti itu. Itu yang jadinya maladaptif sih. Diperkuat dari itu tadi ya Mbak, likes yang dia dapat, terus mungkin konten-konten yang dia lihat gitu. Jadi mungkin itu bisa memperkuat dia merasa sedih kayak gitu ya, memperburuk keadaan dia sendiri gitu mungkin ya Mbak. Iya. Oke. Lalu apa sih Mbak dampak dari viralnya konten trauma itu terhadap persepsi masyarakat tentang luka emosional itu sendiri gitu? Oke. Dampaknya terhadap persepsi ya sebenarnya. Kalau dibilang, tapi ini kita tidak boleh menjudge ya bahwa konten-konten seperti itu tuh
negatif seutuhnya, tidak gitu. Kadang ada juga konten yang akhirnya membuat si pribadi atau audiens itu ngerasa kayak oh aku nggak sendiri, sehingga dia punya daya nih gitu kan untuk oke, tapi aku harus begini gitu. Nah kalau tadi jadinya ada stigma gitu kan, ya karena balik lagi konten yang banyak yang berselancar di TikTok sekarang itu kan yang hanya perasaannya aja, yang hanya menunjukkan bahwa dia korban aja. Dan kalau dilihat ya, mungkin kita ambil satu kasus perselingkuhan lah gitu, biasanya yang di-up kan adalah menjelekan lawannya gitu, dan merasa dirinya korban, udah gitu aja terus gitu kan. Jadi akhirnya terbentuklah di masyarakat bahwa orang yang main di TikTok nih standar TikTok gini-gini dan segala macam gitu kan. Iya betul Mbak. Gitu. Iya sekarang ini banyak sekali bermunculan standar-standar TikTok karena memang itu sempat jadi tren TikTok juga ya Mbak. Dan benar. ini uniknya gini Mbak, ketika orang meng-up story atau up VT ya, VT di TikTok itu kan bukan kita yang merasakan ya Mbak. Cuma kita sebagai penonton tuh kayak mendramatisasi postingan itu, kayak oh ini aku banget nih. Nah itu mungkin jadi salah satu hal yang bisa membuat kita terjebak dalam lingkaran itu tadi. Iya, benar. Lingkaran yang tidak sehat itu tadi, gitu kali ya Mbak. Karena memang kan tidak semua orang ini ya Mbak sama, kayak hal yang sama dirasakan kita. Seperti itu mungkin Mbak. Mungkin sama perasaannya tapi dinamikanya berbeda gitu kali ya. Maksudnya kayak gitu. Dan mungkin tadi kenapa ada stigma, karena mungkin tidak diimbangi dengan sisi dari profesionalnya gitu, ataupun mungkin dari si konten kreatornya yang membuat tuh hanya menjelaskan tentang lukanya aja, perasaannya aja, tapi kurang menjelaskan tentang perjalanan dia untuk survive seperti apa. Betul. Gitu. Kalaupun ada yang berhasil survive, biasanya adalah kecenderungan untuk merendahkan orang yang sedang bermasalah dengan dianya kan, gitu. Jadi itu yang pada akhirnya memunculkan stigma yang negatif gitu. Oke, baik Mbak. Terus kemudian ini kita bakal nampilin ada beberapa kasus yang mungkin sekarang lagi hype banget, kayak dibahas, kayak banyak banget akhirnya pasangan-pasangan yang merasa kayak tidak kayak ini mungkin ya, karena standar-standar TikTok sekarang ini kayak oh iya saya harus mencari contoh ini seumur hidup lama, mari kita usahakan laki-laki yang cintanya lebih besar gitu ya Mbak. Sekarang ini kalau dari tanggapan Mbak Dina sendiri gimana sih, kayak mungkin fenomena-fenomena yang lagi tren sekarang? Oke, kalau dari tanggapan saya ya, sebenarnya ya balik lagi, kita tidak bisa melihat hanya dari satu sisi. Mungkin mereka bikin kayak gini, si konten creator yang bikin itu ya mungkin karena mereka nggak punya ruang aman gitu kan. Jadi mungkin pada akhirnya gini, orang tuh biasanya kalau kita terluka gitu kan, yang kita butuhkan kan adalah diterima kan, dan kita divalidasi. Mungkin mereka yang membuat itu tuh kurang mendapatkan itu gitu di kehidupan nyatanya gitu kan, sehingga mereka membuat seperti ini dengan tujuan mungkin kayak supaya orang lain nggak mengalami seperti yang aku alami atau gitu. But sometimes ya itu kan dari pengalaman dia secara subjektif gitu, yang mana nah itu tadi subjektif orang itu berbeda-beda, nggak bisa dipukul rata oleh audiens yang banyak gitu kan. Betul. Dan juga tadi kurang diimbangi tadi sih dengan dari sisi mungkin profesional atau apa. Cuman saya melihat sekarang para psikolog gitu atau mungkin tenaga profesional yang lain sudah mulai untuk memberikan edukasi juga sih gitu, bahwa ya kita nggak bisa menelan mentah-mentah ini. Dan mungkin ya kalau dari saya sendiri menanggapi ini ya, audiens itu sebisa mungkin oke, boleh sih kita mau baca kayak gini kan, jadi kayak tervalidasi juga. Tapi satu sisi juga perlu aware bahwa oh ini kayaknya udah jadi toksik nih ketika aku mengkonsumsi yang kayak gini gitu kan. Dan kemudian juga kritis sih gitu. Memang benar ya Mbak, tidak semua standar-standar yang ada di TikTok itu kita telan mentah-mentah ya sebagai audiens. Oh ya Mbak, saya punya cerita dan ini menarik sekali menurut saya. Jadi tuh karena munculnya standar-standar seperti ini, saya pernah sempat ada baca gitu.
menyebabkan perceraian terhadap suami istri gitu. Oke. Nah, karena si istrinya ini mengikuti standar TikTok ini kayak setiap bulan harus dikasih Nah, gaji 15 juta, Mbak. Dia itu. Padahal tuh si suaminya ini sudah mengasih setiap bulannya itu 7 juta. Oke. Terus sudah membantu kuliah adiknya selama 6 juta per semester, sudah membantu ibunya juga setiap bulan tuh dikirim 3 juta. Nah, dia itu masih merasa kurang karena standar-standar TikTok ini tadi, Mbak. Oke. Jadi menurut Mbak, pandangan Mbak, tanggapan Mbak itu gimana, Mbak, tentang kasus itu tadi? Oke, kalau kasus itu tadi yang pertama ya, sebenarnya itu juga adalah PR ya untuk kita gitu kan. Iya. Mungkin untuk saya dan rekan-rekan juga yang ada di ranah psikologi juga gitu, untuk banyak juga memberikan konten yang edukatif gitu kan, yang mungkin bisa mengimbangi si standar-standar yang sudah terbentuk Iya, ini, untuk bisa menyadarkan ke audiens yang nanti mengkonsumsi kontennya bahwa perlu aware gitu terhadap apa yang sebenarnya dia rasakan. Kalau dari kasus yang Mbak siapa tadi? Titik. Oke, dari Mbak Titi sampaikan kan itu lebih ke saya kurang tahu ya itu detailnya Iya. seperti apa. Tapi ya bisa saja dia merasa kurang tuh karena selain standar TikTok mungkin dia juga ada masalah kan dalam keluarganya gitu. Mungkin saja Jadi ya. pas konsumsi si konten TikTok ini kayak, oh iya ya ternyata aku begini ya, karena mungkin dia ada sesuatu yang nggak puas dengan kehidupan dia dengan suaminya, dan akhirnya dia tadi nggak kritis gitu Iya. kan, ditelan mentah-mentah. Mungkin juga melihat ketika di konten itu banyak like-nya, terus komennya juga hal yang serupa gitu kan, jadi akhirnya dia telan mentah-mentah itu, dan itu jadi konflik gitu. Tapi berbicara tentang ini, saya juga ada hal yang ini sih mungkin kurang lebih sama gitu. Ada satu kasus dari klien salah satu rekan saya gitu yang di Surabaya, suaminya itu mau diceraikan oleh istrinya karena sekarang kan banyak ya di TikTok juga NPD kalau Iya. Oh iya, Iya kan? betul, NPD. Gitu. Itu kayak yang jadi judgement, dan sometimes orang tuh jadi kayak self diagnose juga gitu Iya. kan, kayak Iya, apa aku betul. NPD ya gitu, dan kayak misal apa kita juga ngejudge seorang kayak oh itu NPD nih, hati-hati gitu. Nah, si klien ini, si orang ini tuh akhirnya merasa bahwa emang aku NPD ya gitu. Karena istrinya bilang kalau kamu tuh ada kecenderungan NPD dan segala macam gitu, dan itu terjadi karena mereka sebenarnya sudah berkonflik beberapa waktu yang lalu gitu. Akhirnya si suami ini datanglah ke psikolog gitu, dan setelah sama rekan saya itu di assessment, konseling atau apa gitu, ternyata nggak ada mengarah ke sana gitu. Jadi kayak ya balik lagi, kita mau kritis atau tidak, dan memang tadi kita sebagai profesional ya, psikolog atau yang lain, itu juga PR-nya adalah memberikan edukasi itu tadi untuk mengimbangi standar-standar yang ada di TikTok. Pentingnya memilih konten ya, Pi. Iya. Betul, kita harus pilih konten yang dan kita juga harus saring-saring nih mana konten yang sebenarnya itu relate dan bisa mungkin menjadi salah satu buat jadi penyemangat kita, atau buat jadi kita menjadi kita buat diri kita bisa lebih berhati-hati lagi nih dalam betul. mencari pasangan. Terus jangan self diagnose ya, Mbak, Iya, karena benar. kebanyakan orang-orang sekarang ini karena banyak konten-konten yang muncul kan. Jadi mereka itu self diagnose gitu ya, yang Iya. kayak yang tadi NPD itu gitu. Iya, betul sekali. Oke, baik Mbak. Nah, melihat dari trauma respon ini sebagai bentuk menurut Mbak sendiri ini sebagai bentuk ekspresi yang sehat atau justru sebagai romantisasi lukas? Oke, kalau ditanya ini sebagai ekspresi yang sehat, ekspresi emosi yang sehat atau romantisasi luka, kita nggak bisa bilang A atau B ya, balik lagi ke audiensnya, balik lagi ke orang yang mengkonsumsi itu dan si konten kreatornya gitu kan. Tapi kalau misal dibilang ekspresi yang sehat gitu kan, ya balik lagi ketika ternyata audiens itu
mengkonsumsi atau scrolling TikTok itu justru jadi lebih bersemangat gitu kan. Jadi lebih kayak oke, berarti aku harus survive nih, aku harus gini. Terus kayak bahwa kan ada juga tuh konten TikTok yang kayak cewek itu nggak boleh kalah dari laki-laki, harus berdiri di kaki sendiri. Sebenarnya it's okay gitu kan. Dikatakan sehat ketika kita akhirnya bisa melalui lukanya kita itu gitu. Tapi dikatakan jadi nggak sehat juga atau romantisasi ya ketika ada dua, terjebak tadi di ruminasi, atau yang kedua ketika kita berhasil survive kita jadinya apa, memandang rendah orang lain gitu, memandang rendah laki-laki. Kadang kan sekarang banyak juga ya gitu kan perempuan yang kayak harus independen, harus gini, sehingga tanpa disadari sebenarnya mereka tuh merendahkan ego laki-laki seperti itu. Jadi memang ya bijak-bijaknya audiens untuk menyaring kontennya dan punya awareness bahwa ketika aku mengkonsumsi konten ini, ketika aku buka TikTok nih, aku tuh jadi jadi bersedih terus, jadi punya mental korban atau seperti apa kayak gitu. Dan itu ada upayanya sih sebenarnya bisa dilakukan. Oke, baik Mbak. Lalu menurut Mbak sendiri tuh bagaimana sih Mbak agar kita ini bisa membedakan nih antara self expression yang sehat dan juga ekspor luka yang berlebihan? Kalau membedakan ya, mungkin itu nggak bisa dilihat dengan kita melihat kontennya aja bahwa ini dia self expression yang sehat nih gitu kan, atau ini yang enggak gitu. Tapi bisa dikatakan sehat ya ketika konten yang mungkin kita upload atau konten yang kita konsumsi itu adalah konten yang imbang. Dalam artian imbang nggak apa-apa untuk mengekspresikan apa yang kita rasakan. Misal konten-konten yang banyak tadi ya kayak merasa jadi korban atau apa, nggak apa-apa kita tulis bahwa kita seperti apa, tapi ya itu tadi how to diimbangi, bagaimana kita survive-nya, terus maknanya apa, pelajaran apa yang bisa diambil. Nah itu kan sebenarnya mungkin jadi sehat ya, karena lengkap informasi yang didapatkan nih dari oleh audiensnya gitu kan. Nah menjadi tidak sehat adalah ketika sepatah-sepatah aja gitu. Dan mungkin jadi tidak sehat untuk si pembuat kontennya ketika itu tadi dia membuat konten meromantisasi itu lukanya itu karena dia nggak punya ruang aman, sehingga dia butuh yang namanya belongings, dia butuh namanya validasi, dan dia dapatkan dari like, dari komen. Sehingga kadang tuh kita itu terjebaknya itu adalah kalau banyak yang like berarti perasaanku valid ya, berarti aku bener ya gitu. Nah tapi ketika jadi nggak sehat adalah juga ketika kita upload nih terus like-nya dikit, komennya dikit, yang nge-save dikit, jadi kayak apa gini ya, itu kalau dari sisi si content creator-nya gitu. Betul. Itu kan dari sisi konten kreator ya Mbak. Mungkin bisa dibedah dari sisi kita sebagai audiens. Ya. Kita juga kadang bingung nih. Apakah ini benar-benar kita yang rasakan atau karena memang tadi itu karena konten itu. Kayak terromantisasi oleh konten itu. Jadi kayak ini benar aku atau bukan gitu. Mungkin bisa keterkaitan seperti itu atau tidak, Mbak? Kalau ditanya bagaimana caranya untuk membedakan ya berarti ya bahwa ini memang aku atau ya karena ini aja, kontennya aja gitu. Balik lagi, kita itu kalau ada masalah yang cenderung kita ini kan adalah perasaan ya, validasinya. Saya percaya semua orang itu butuh untuk diterima. Gitu kan? Betul. Ke psikolog aja nggak mungkin kan konseling langsung gitu, pasti diterima dulu, divalidasi emosinya dulu, baru diajak untuk berpikir sehingga si klien menemukan insight gitu. Tapi kan itu tidak bisa terjadi kalau kita hanya konsumsi konten gitu kan. Jadi sebenarnya mereka dapatkan hanya validasinya aja, validasi emosinya. Mungkin tadi pernah dikatakan juga ya oleh Mbak Fitri ya tadi. Titik, sorry. Betul. Saya ingatannya agak-agak. Mbak Titik ya. Tadi Mbak Titik juga sempat bilang ya bahwa ketika kita melihat suatu konten gitu kan,
oh ini kayaknya relate nih, ini apa nih gitu. Tapi kita perlu tahu bahwa oke, relate secara perasaan, tapi dinamikanya pasti berbeda. Yang dialami oleh si content creator dan aku tuh pasti berbeda. Nah, caranya gimana untuk membedakan? Oke, ini memang perasaanku atau apa ya? Ini hanya sebatas konten aja gitu kan. Menurut saya tuh para audiens atau kita tuh perlu mengembangkan yang namanya awareness. Awareness ya. Gitu. Jadi ketika relate dan segala macam kan kadang kita tanpa kita sadari ya kita like gitu kan, atau betul. kita save. Iya benar, di save. Posting ulang. Balik lagi tadi algoritma itu yang akan muncul, gitu kan. Tapi terkadang TikTok pun juga gini, ketika sudah terbentuk algoritma konten-konten yang serupa yang sering kita berinteraksi, kita like, kita komen atau kita save, terkadang tuh TikTok juga menyelipkan 2 atau 3 konten yang berbeda yang nggak sesuai dengan interestnya kita gitu kan. Betul. Nah kadang tuh kalau nggak sesuai dengan interest kan yaudah kita swipe aja, skip aja gitu kan. Nah itu ketika kita ngerasa kok harus punya aware, kok isi kontenku gini-gini terus ya, kok aku jadi ngerasa sedih terus ya. Betul. Kok aku nggak bisa survive ya, kok aku terjebak sama masa laluku ya. Seharusnya kan ada di situ ya aware tentang hal itu ya. Nah disitulah si audiens itu bisa peka bahwa oh ini bukan aku, hanya karena aku like aja sehingga ini algoritmanya yang main. Oh iya benar-benar gitu. Saya juga pernah merasakan kayak gitu Mbak. Iya kayak kok ini kontennya ini muncul terus. Ya memang awalnya tuh kayak seneng. Iya kontennya ini valid gitu kan. Ya kayak saya perasaannya terasa sama lah, tervalidasi gitu karena konten itu. Tapi lama-lama kok kok kayak gini terus ya. Kayaknya mah ini bukan aku gitu. Kamu pernah nggak Pi kayak gitu? Kak, aku pernahnya mungkin pas padahal waktu itu mungkin perasaan aku lagi kayak biasa-biasa aja, lagi happy. Tapi ketika masuk nih muncul di FYP TikTok kayak sedih terus kayak mungkin itu di waktu jam-jam lagi pengen tidur, waktu menjelang tidur nih. Akhirnya itu ngebuat dan mempengaruhi untuk ngebuat aku jadi sedih. Padahal awalnya tuh kayak biasa-biasa aja, buka TikTok kayak pengen kayak lihat-lihat video aja karena pengen tidur gitu kan. Terus akhirnya karena konten-konten FYP TikTok yang sedih ini akhirnya ngebuat akhirnya aku kayak malah jadi ikutan sedih, terbawa oleh konten-konten FYP TikTok. Nah itu mungkin bisa saya kaitkan juga ya dengan bagaimana luka itu benar-benar sembuh gitu kan. Karena itu balik lagi, kadang tuh kita kurang peka bahwa aku tuh sudah benar-benar merawat lukaku belum sih, atau aku hanya kayak udah nih luka di sini aku tempel, luka di sini aku tempel gitu. Nggak dirawat dulu, nggak dibersihin, dibilas dengan air mengalir dulu atau apa kayak gitu kan. Dan ada yang namanya relapse gitu kan. Relapse itu kan nggak hanya untuk orang yang memakai obat-obatan sakit hati kita juga bisa relapse gitu kan segala macam. Nah kalau kasus tadi biasa aja, baru nggak sedih gitu, tapi pas lihat muncul. Nah karena kita pernah punya pengalaman yang serupa, karena mungkin kita pernah punya pengalaman yang serupa gitu kan, tapi kita tadi mau nggak mau kita harus tetap survive, menjalani hidup, bekerja, sekolah gitu kan, atau mungkin yang sudah berkeluarga juga dengan keluarganya. Jadinya pas udah biasa aja sebenarnya, tapi tadi tuh lukanya belum bener-bener dia sembuhkan gitu, cuman dia tempel aja pakai Ensaplus kah atau apa gitu. Jadi pas muncul, aku juga pernah mengalami ini gitu. Akhirnya apa? Semacam kayak dibangunin lagi kan perasaan itu gitu. Bener. Dan kadang tuh itu kecenderungan kita, kalau hanya merasa seperti itu terus kita swipe lagi, kita ini lagi nggak masalah ya gitu, mungkin tidak akan jadi algoritma. Tapi kalau pada saat kita ngerasa itu dan kita like, itu bisa jadi algoritma. Gitu. Di like, disimpan lagi. Iya. Di share lagi mungkin sama temennya ya kan, posting ulang gitu-gitu. Makanya muncul itu lagi, itu lagi gitu ya benar. Iya benar. Teman-teman pernah ngalamin gak nih? Pernah. Saya juga pernah kok. Di like, disimpan, posting ulang. Benar. Dan nanti munculnya itu lagi, itu lagi gitu ya.
Nah, lanjut ya Mbak. Bagaimana sih efek jangka panjangnya terhadap kesehatan mental generasi muda yang terus mengonsumsi konten seperti itu? Efek jangka panjang yang mengkonsumsi seperti itu, tapi mungkin saya tambahkan ya, mungkin mengkonsumsi seperti itu dengan tidak diimbangi hal-hal yang edukatif tadi gitu, hal-hal yang membuat dia kritis. Efeknya adalah satu, terbentuklah mentalitas korban. Terbentuklah bahwa kita ambil contoh aja ya, mungkin romantisasi sekarang kan yang kebanyakan adalah tentang relationship gitu kan. Betul. Mungkin orang ini kalau kasus yang tadi udah putus nih gitu kan, tapi muncul lagi tuh konten yang seperti itu, sehingga dia teringat lagi, terbangun lagi lukanya yang dulu gitu kan. Nah, dia like dia ini, dan pada akhirnya algoritma terbentuk gitu kan, perasaannya itu makin gitu kan, dan dia nggak punya awareness gitu. Kuncinya itu sebenarnya adalah di self awareness dari masing-masing pribadi. Self awareness. Iya, gitu. Dia harus tahu kenapa dia like gitu kan. Ketika memang jadinya kok muncul terus, dia jadi relatable terus gitu kan, dia perlu peka juga. Ketika aku mengkonsumsi konten seperti ini, ketika aku ngerasa nggak sendiri pada akhirnya, ini relate dan segala macam, respon dia seperti apa dalam kehidupan sehari-hari. Awareness untuk bisa mengobservasi diri sendiri sih yang menurut saya penting gitu. Mungkin saya ambil contoh kali ya, ada orang gitu yang ketika dia patah hati gitu kan, dia nggak punya ruang aman gitu kan, entah di keluarga, entah mungkin teman, mainnya adalah apa, TikTok gitu kan, Instagram gitu. Dia like, dia save, bahkan mungkin dia share juga ke temennya gitu. Untuk apa? Untuk validasi gitu kan, untuk menenangkan dirinya gitu. Kadang tuh ada juga yang nggak konten ya, mungkin dengerin musik yang sedih aja deh, kan kita makin sedih ya. Iya, makin sedih benar. Ini konten gitu kan. Nah, itu yang pada akhirnya efeknya adalah ya dia terjebak di situ gitu. Jadi perlu awareness. Ini tuh bikin aku survive nggak sih? Ini bikin aku jadi ibarat bisa bertumbuh dari luka aku nggak sih? Tapi kalau dia tidak bertumbuh gitu kan, hanya ruminasi aja di situ, menyalahkan pihak eksternal gitu kan, tidak mencoba untuk refleksi, kenapa ya aku gagal, kenapa ya aku merasa begini, itu yang pada akhirnya akan jadi hal yang kurang baik untuk dirinya sendiri, jadi maladaptif. Oke, baik. Berarti self awareness itu sekarang benar-benar penting banget di tengah fenomena munculnya FYP TikTok yang banyak banget, konten TikTok yang sedih banget nih sekarang. Jadi Mbak, di sini apa sih Mbak kira-kira solusi yang mungkin Mbak bisa sampaikan ke audiens kita nih agar mungkin individu-individu yang mungkin merasa terpicu atau ke-trigger biasanya yang kita sering kenal itu oleh konten-konten tertentu di TikTok. Kalau yang bisa dilakukan ya, yang pertama mungkin screen time sih, batasin. Screen time. Ya, betul. Kadang tuh saya sendiri mungkin juga pernah ya, tapi mungkin saya nggak konsumsi konten kayak gitu. Mungkin kalau saya lebih ke ketika udah ngerasa ada kewajiban nih yang perlu kau lakukan, tapi jadinya nggak terlaksana karena mungkin kita tadi attach jadinya dengan konten-konten kayak gitu. Nah, itu yang perlu disadari. Untuk awareness-nya adalah ya selalu lihat aja polanya, apa yang perubahan apa yang terjadi gitu. Dulu ternyata aku tuh orangnya aktif, dulu aku orangnya rajin, kenapa ya sekarang aku jadi begini? Kenapa ya? Tanya aja, apakah karena aku konsumsi konten gitu. Bagaimana ya ketika aku konsumsi konten, jadinya konsekuensinya apa yang aku dapat, respon apa yang aku dapatkan secara perasaan dan perilakuku gitu. Dan kesadaran untuk ketika dia udah tahu bahwa kayaknya aku terlalu banyak deh buka TikTok, aku terlalu banyak deh merasa attached dengan konten-konten seperti ini. Saran saya, kita punya yang namanya kuasa atas media sosial kita sendiri. Betul. Di TikTok itu, seingat saya kita bisa mengubah algoritmanya dengan cara tadi ya. TikTok kan
menyisipkan 2-3 ya Iya. konten yang akan berbeda gitu kan, yang betul. sebenarnya kadang kita nggak suka dan itu sangat-sangat kontras gitu kan. Hmm. Cobalah untuk perbanyak konten yang self development gitu kan, konten yang membuat kita merasa kita berdaya gitu, konten edukatifnya. Dan kalaupun misal masih ada algoritma yang dulu, itu tuh kita bisa klik yang namanya not interest kok, Iya, kalau nggak betul. salah. Iya, bisa. Ya kan, ada yang logo share, kemudian di bawah itu biasanya ada yang not Iya. interest kan. Itu kita bisa klik itu Hmm. gitu. Dan bisa juga mungkin kita hapus-hapusin history kita like yang dulu, itu juga bisa kita lakukan gitu. Dan yang terlebih lagi menurut saya, cara yang paling benar-benar bisa dilakukan, pelarian itu bukan di media sosial, tapi di kehidupan nyata gitu. Kita boleh bersedih ya kan, kita boleh kita mungkin nggak punya ruang aman di real life, nggak apa-apa kita mencari ruang amannya di media sosial, tapi bijaklah dalam memilih tadi gitu. Seperti itu mungkin yang bisa dilakukan oleh audiens. Oke, berarti kita harus bijak dalam memilih konten. Terus itu tadi kita harus belajar untuk screen time ya. Screen time, iya. Dan membentuk, ini satu yang paling penting, membentuk konsep diri yang positif. Konsep diri yang positif. Iya, karena tadi terbentuk yang namanya mental victim kan. Kan mental korban gitu. Jadinya mental korban itu biasanya apa sih tema-temanya? Aku nggak berdaya, dia jahat sama aku nggak pantas diperlakukan gini, aku sudah begini tapi dia begini gitu kan. Jadinya apa? Ya jadinya ketika itu jadi sebuah belief ya, udah bukan pikiran lagi tapi belief yang dia yakini, ya itu yang akan gini. Saya selalu percaya masing-masing di antara kita tuh semacam botol ini yang bisa dilihat oleh orang lain. Kita tuh sebenarnya transparan gitu kan. Nah, ketika diri kita, botol ini diisi oleh penilaian kita bahwa kita adalah korban orang lain ini dan segala macam pikiran-pikiran yang negatif lah, itu bisa kita analogikan air yang keruh gitu kan. Orang lain akan melihat kita apa? Keruh kan. Tapi ketika kita isi dengan, ini bukan jadinya positive toxicity ya gitu kan, tapi lebih ke kayak ketika kita coba, aku pernah punya luka, aku pernah punya pengalaman yang gak enak, tapi aku dapat maknanya. Itu memang menyakitkan, tapi aku bisa belajar apa ya? Itu kan air yang sebenarnya jernih ya, gitu kan. Nah, kita mungkin memang punya hal-hal keruh, tapi kalau kita imbangi dengan yang tadi, air-air jernih, pikiran yang baik, makna apa yang kita bisa dapat, kita fokus ke kita harus seperti apa ke depan gitu kan. Orang bakal kita ngelihat si botol ini apa, ngelihat kita apa? Orang yang positif, orang yang bisa survive, orang yang punya semangat kayak gitu. Jadi mungkin itu sih yang bisa dilakukan oleh audiens juga ya, gitu. Oke, baik Mbak. Jadi dari Mbak sendiri nih, pesan apa sih Mbak yang bisa Mbak sampaikan mungkin kepada orang-orang yang sering banget mengandalkan media sosial untuk mengobati luka batinnya? Pesan yang mau saya sampaikan ya. Kalau saya sendiri mungkin sebagai seorang psikolog di bidang klinis, saya juga sering menjumpai apalagi anak-anak muda ya gitu ya, yang datang menangis-menangis gitu, merasa terluka dan segala macam. Nggak apa, perasaan kamu valid, kamu terluka, kamu sedih, kamu mungkin merasa dihianati atau mungkin kamu merasa diperlakukan tidak adil. Ya itu yang kamu alami dan itu valid gitu. Akan tetapi larilah pada hal-hal yang nyata yang bisa kamu lihat. Mungkin media sosial memang jadi ruang yang aman buat kamu, ruang yang bisa menimbulkan efek bahwa kamu tidak sendiri. Tapi kamu perlu yang namanya grounding, perlu yang namanya balik lagi ke here and now. Kamu boleh kok ketika kamu terluka, kamu patah hati, kamu boleh nangis, kamu boleh bersedih atau kamu boleh marah, tapi kamu yang pegang kendali atas dirimu. Jadi ya kalau pesan saya ya, berikan batasan. Misal
Oke, saat ini aku putus gitu kan, tapi aku masih sekolah, aku masih kuliah, aku masih harus mengerjakan skripsi atau tesis. Oke, aku harus cari tahu kenapa ya aku sedih, kenapa aku marah, marahku karena apa gitu. Dan nggak apa-apa kalau mau nangis nangis aja, gereng-gereng gitu kan, nggak mau makan dulu nggak apa-apa gitu, tapi batasin itu. Oke, aku boleh nangis tapi aku akan batasi. Aku akan challenge diriku sampai kapan aku bersedih. Gitu. Dan kemudian balik lagi. Oke, ini sudah batasan yang aku buat. Sehingga groundingnya adalah sekarang aku adalah seorang mahasiswa. Ya kan? Aku masih harus mengerjakan tugas-tugasku. Aku masih harus menyelesaikan skripsiku. Atau mungkin kalau orang yang bekerja, oke, aku sakit hati nih sekarang, tapi aku punya tugas profesional gitu kan. Sehingga tadi kita di awal sudah memberikan ruang menerima, tapi kita harus know apa yang perlu kita lakukan. Nah, jadi perbanyaklah relasi kalian dengan dunia nyata dibanding memperbanyak dengan relasi dunia maya. Begitu teman-teman semuanya. Nanti kita nggak apa-apa sedih, kita validasi emosi kita, tapi jangan terhanyut dalam kesedihan itu. Benar. Dan cari teman-teman yang di dunia nyata gitu ya. Iya. Jangan terjebak di dunia maya. Dan gitu. kadang mungkin juga problemsnya gini, aku udah cari teman tapi teman nggak bisa ngertiin aku gitu kan. Kadang membandingkan situasi, it's okay kok untuk kita datang ke profesional, nggak apa-apa untuk minta bantuan profesional. Oke, baik teman-teman, mungkin segitu dulu diskusi psikologi bersama Mbak Elizabeth. Jadi teman-teman, intinya sekarang adalah kita yang bisa membatasi apa aja yang bisa kita konsumsi. Kita juga harus membatasi terkait luka yang kita alami agar kita bisa bangkit kembali untuk menuju apa yang harusnya kita lakuin. Betul sekali teman-teman. Kita yang tahu diri kita sendiri, kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri, apa yang kita konsumsi, apa yang kita lihat, apa yang kita lakukan, semua ada di kontrol kita sendiri. Oke teman-teman, dan Lutfi, perbincangannya sangat asik sekali ya. Betul sekali. Banyak ilmu yang kita dapat, Banyak insight yang kita dapat hari ini bersama Mbak Dina. Betul, dan ada kata-kata baru yang saya dapat. Apa tuh Mbak Titik? Ruminasi. Ruminasi, betul. Itu kata baru yang saya dapat teman-teman di sini. Iya, Oke. baik. Mungkin sekian dari kita, dari Bisik Bincang Psikologi. Psikologi. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Kalau ada episodenya ya. Terima Oke, kasih terima kasih, Mbak Dina. Terima kasih, Mbak Dina. Sudah.